pentingnya asuransi di usia muda tuh kayak gimana sih, Kak? Oke, jadi gini ya, aku pun dulu juga nggak sadar tentang pentingnya asuransi, Nah, karena aku pikir aku masih muda, aku punya orang tua, kalau nggak mungkin sakit lah zaman sekarang gitu kan, masih muda segala macam. Tapi aku ngelihat, makin ke sini sakit itu nggak ngelihat umur gitu. Ada yang teman aku tiba-tiba sakitnya sakit parah ya, misalkan kena tiba-tiba ada tumor, terus nanti tiba-tiba si A meninggal, itu kan kayak, buset sekarang nih umur tuh nggak menjadi jaminan kamu bakal sehat terus. Nah, jadi, asuransi itu sangat-sangat penting dalam mengatur keuangan, karena aku dengar banyak cerita juga dari teman-teman aku sendiri, yang kehidupannya tuh jadi 180% berubah. mmm, Karena misalkan, orang tuanya tiba-tiba kena sakit nih, cancer gitu kan. Terus karena orang tuanya dulu nggak sadar tentang asuransi, nggak punya asuransi, akhirnya harus tutup tokonya dia, harus jual mobilnya untuk biaya berobat, si orang tuanya ini atau si salah satu anggota keluarga yang sakit. Nah, ujung-ujungnya jadi ekonominya berubah 180 derajat kan. mhm, Nah, makanya buat aku, untuk anak-anak muda, apalagi mumpung masih muda ya, masuk insurance itu kan lebih gampang karena masih sehat, sama secara keuangan atau preminya kan masih murah nih. Jadi menurut aku sangat-sangat oke banget dan sangat-sangat harus melek banget asuransi, karena memang asuransi itu segitu pentingnya. Karena kita nggak ada yang bisa menjamin ke depan kita sakit atau enggak, kita bakal perlu biaya rumah sakit atau enggak. Tapi ketika memang amit-amit itu terjadi, misalkan tiba-tiba aku sakit, tiba-tiba aku harus berobat, aku tuh udah tenang karena udah ada perusahaan asuransi yang, biayain gitu. enaknya mulainya dari sejak kapan nih, Kak, sama melek asuransinya nih? Sejak, mungkin sejak udah punya income sendiri kali ya, sejak punya Mmm, gaji sendiri, berarti aku berpikir bahwa ketika kamu sudah punya gaji sendiri, kamu itu berarti kan udah bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. mhm, Ya kalau misalkan ada asuransi dari orang tua, udah bagus banget. Nah, mmm, yang perlu dilihat adalah kalau misalkan, orang tua udah beliin asuransi nih, misalkan buat aku, kebanyakan itu mereka nggak sadar asuransi apa, ya udahlah orang tua aku yang urus, ya aku nggak usah pusing gitu. Nah, akhirnya kebanyakan miss, ternyata yang dibeli itu nggak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kalau sadar atau meleknya kapan, ya step pertama kalau udah punya income sendiri perlu banget melek, kalau yang belum punya perlu cari, perlu punya sendiri, kalau udah dibukain sama orang tua, itu perlu lihat sebenarnya manfaatnya udah sesuai belum sama yang, dibutuhin sekarang, mmm. gitu. Terus apa sih, Kak, hal yang harus dilakukan saat mendapatkan income nih? Kayak selisih ke mana, ke asuransi atau ke lainnya gitu? Hal yang penting apa aja nih? Jadi yang penting, ini ada dalam tools aku juga sih, jadi aku Mhm, buatnya kayak pengalokasian, karena pertanyaanku dulu juga ketika aku belum tahu tentang keuangan, sebenarnya uang tuh harusnya dilariin kemana aja sih, gitu nah, kan. Karena kita nggak dapat pembelajarannya tentang itu gitu waktu di sekolah. Jadi aku juga bertanya-tanya sebenarnya yang bener orang-orang kaya di luar sana tuh ngatur duitnya gimana sih, gitu kan. mhm, Nah, aku punya satu metode yang aku dapat juga dari, luar sana nama dari training, metode 50-30-20, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk ditabungin. Nah, asuransi itu masuknya sebenarnya di kebutuhan, karena memang kita butuh gitu, bukan lagi di investasi atau di keinginan ya. Jadi, edukasi atau mindset tentang asuransi juga mesti bener nih, gitu. Jadi bukan untuk mencari untung, bukan untuk diinvestasikan uangnya, tapi ya itu sebuah kebutuhan. Karena kalau kita lihat dari, kita belajar dari negara-negara maju di luar sana, mereka itu mengharuskan, setiap masyarakatnya punya asuransi, termasuk kita juga sih sebenarnya BPJS. Cuman ya kalau ngomongin BPJS masih ada pro kontra ya sejauh aku lihat ya. Kalau memang udah punya budget sendiri, punya budget lebih, mending beli asuransi pribadi sih menurut aku. mmm. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.